Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas beberapa poin. Akan tetapi pada hari ini kita hanya fokus pada sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Selanjutnya adalah pengertian sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Sedangkan sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa pengertian dari sumber hukum Islam itu bisa juga disebut dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam, atau bisa juga disebut dengan dasar hukum Islam. Kemudian untuk dasarnya, dasar hukum dari sumber-sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa atau surat keempat ayat 59, yang intinya adalah perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Atau penjelasan lengkapnya dari terjemahannya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasul. Perkataan taatilah Allah dan taatilah Rasul dalam ayat tersebut menunjuk pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian terkait dengan ulil amri, siapa itu ulil amri? Ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Maka perkataan dan taatilah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu itu nantinya menunjuk kepada al-ijma sebagai sumber hukum. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada hadis riwayat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Untuk penjelasan lebih jelasnya terkait hadis ini ada di slide berikutnya. Oke, untuk berikutnya kesimpulan hadis Mu'ad bin Jabal atau sahabat Rasulullah yang tadi ada di slide sebelumnya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang suatu ketika beliau diutus oleh Rasulullah untuk menjadi seorang gubernur di Yaman. Nah, sebelum beliau berangkat ke sana, Nabi Muhammad menguji sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal itu dengan menanyakan sumber hukum yang akan dipergunakannya ketika beliau menghadapi masalah di daerah baru tersebut. Nah, kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Mu'ad dengan mengatakan bahwa dia akan mempergunakan Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana jika itu tidak ada di dalam Al-Quran? Beliau akan menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kalau misalkan tidak ditemukan petunjuk pemecahannya dalam sunnah Nabi? Kemudian beliau menjawab, jika demikian saya akan berusaha sendiri mencari sumber pemecahannya dengan menggunakan ra'yu atau akal saya dan akan mengikuti pendapat saya itu. Kemudian Rasulullah sangat senang dengan jawaban Mu'ad tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Ya, kita sudah sering membahas terkait dengan ijtihad. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah ini sifatnya adalah masih global, sehingga perlu dirinci lagi dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain, salah satunya dengan menggunakan metode ijtihad.
Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah akal pikiran atau ra'yu manusia yang memenuhi syarat untuk beristihad. Kita sudah pernah membahas sebelumnya bahwa tidak semua orang bisa melakukan istihad, hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang cukup yang bisa melakukan istihad. Kemudian menurut Imam Syafi'i ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas adalah bagian dari metode dalam berijtihad. Oke, ini adalah poin dari pembahasan kita kali ini, yaitu terkait dengan sumber hukum Islam yang pertama atau Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang utama. Al-Quran memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau dasar yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Sudah sering saya katakan bahwa Al-Quran hanya membahas hal-hal yang global saja, sehingga perlu dirinci lebih lanjut oleh ilmu-ilmu yang lain. Kemudian Al-Quran juga merupakan kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Al-Quran juga sifatnya asli, tidak pernah dirubah sama sekali, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Selain itu, Al-Quran turun tidak langsung 30 juz sebagaimana kita membeli Al-Quran saat ini. Akan tetapi Al-Quran turun sama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau ada yang menyebutnya 23 tahun. Jadi Al-Quran turun itu sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang ada saat itu. Ketika terjadi sesuatu, kemudian Nabi Muhammad berdoa, kemudian turunlah wahyu dari malaikat Jibril. Oke, kemudian di slide ini adalah ringkasan dari slide sebelumnya, yaitu poin penting dari Al-Quran yang perlu teman-teman ketahui. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang utama. Kemudian Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran di sini bersifat asli, artinya asli itu murni dari Allah, tidak ada campur tangan manusia atau yang lainnya. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari di Makkah dan di Madinah. Kemudian tujuan Al-Quran diturunkan itu agar menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kemudian asal kata Al-Quran, dari mana kata Al-Quran ini berasal? Jelas, Al-Quran berasal dari bahasa Arab ya. Perkataan Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a, artinya dia telah membaca. Kemudian kata kerja qoro'a ini berubah menjadi kata kerja suruhan atau perintah, menjadi ikro yang berarti bacalah. Kemudian bisa juga berubah lagi menjadi kata benda, yaitu Al-Quran atau Quran. Ikro yang berarti bacalah berubah menjadi kata benda Al-Quran. Al-Quran secara harfiah dia memiliki arti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Nah, kemudian asal kata Al-Quran ini ada kaitannya dengan ayat Quran yang pertama kali diturunkan di Gua Hiro, yang dimulai dengan perkataan ikro atau kata kerja perintah atau suruhan tadi yang berarti bacalah. Kenapa ayat pertama kali yang turun adalah membaca bukan menulis atau yang lainnya? Karena membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Dan ilmu pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan atau dengan cara membaca dan dengan cara membaca. Kemudian ini tadi sudah kita bahas bahwa pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran hanyalah benih-benih atau prinsip-prinsipnya saja, sehingga Al-Quran bisa kita katakan sebagai kitab induk yang memuat pokok-pokok ketetapan Allah. Untuk slide selanjutnya yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca bahkan dihafal oleh manusia, atau setiap muslim yang melakukan ibadah sholat paling tidak menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Atau Al-Quran juga seringkali kita baca
ketika atau selama bulan Ramadan ataupun di hari-hari tertentu, atau minimal kita selalu membaca surat-surat pendek setiap hari ketika melakukan sholat. Kemudian para ahli menyimpulkan bahwa Al-Quran itu memuat apa saja gitu. Jadi menurut para ahli disimpulkan bahwa Al-Quran itu membahas atau memuat hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan, kemudian terkait dengan syariah yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Jadi syariah di sini ada dua. Yang pertama adalah ibadah, yaitu urusan hamba dengan sang pencipta. Kemudian yang kedua adalah urusan muamalah, bagaimana kehidupan kita dengan sesama manusia. Kemudian selain itu Al-Quran juga membahas terkait dengan akhlak, tingkah laku kita. Kemudian Al-Quran juga membahas kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Artinya kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kemudian di Al-Quran juga diceritakan terkait dengan Fir'aun misalkan. Kemudian Al-Quran juga menceritakan berita-berita tentang zaman yang akan datang, artinya kehidupan di akhirat setelah kita berada di dunia, kemudian kehidupan kita setelah meninggal, kemudian dibangkitkan dari kubur, ada hari pembalasan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran membahas ilmu pengetahuan atau dasar-dasar hukum yang berlaku bagi alam semesta, termasuk di dalamnya adalah manusia. Nah, untuk yang slide kali ini sebenarnya sama dengan poin sebelumnya, akan tetapi saya ambil satu tokoh, yaitu menurut pandangan Abdul Wahab Khalaf terkait dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, menurut pendapat beliau ini ada 3. Yang pertama adalah hukum i'tiqodiyah. I'tiqodiyah ini adalah kaitannya dengan keyakinan. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa hukum-hukum i'tiqodiyah ini berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk subjek hukum ini siapa ya? Manusia, untuk mempercayai Allah, malaikatnya, kitab, kemudian ada rasul, hari pembahasan, qada dan qadar, atau yang kita kenal dengan rukun iman. Ini kaitannya dengan hukum-hukum i'tiqodiyah. Kemudian yang kedua ada hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela. Artinya di sini kita sudah ditunjukkan dan kita berhak memilih atau kita harus tahu bahwa hal-hal mana yang baik atau sifat-sifat mana yang baik yang harus kita lakukan dan sifat-sifat tercela yang seperti apa yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerjasama antar sesama manusia. Nah, ini sudah kita bahas juga ya, amaliyah. Kemudian untuk yang amaliyah ini dibagi lagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah ibadah. Nah, ini sudah tadi, ibadah urusannya dengan Allah, yang mendirikan sholat, kemudian puasa, mengeluarkan zakat, haji. Kemudian yang hukum muamalah ini adalah interaksi dengan sama manusia, yaitu di sini termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Oke, untuk slide selanjutnya ini hanya membahas terkait dengan ciri-ciri atau perbedaan antara ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan di Madinah. Tadi kan sudah saya bahas ya bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 tahapan. Yang pertama adalah di kota Makkah sebelum Rasulullah hijrah, dan yang kedua adalah di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Nah, kemudian cara membedakannya, meskipun di dalam Al-Quran itu sudah ada tulisannya ya, surat Makkiyah berarti turun di Makkah, surat Madaniyah berarti turun di kota Madinah. Nah, kan tetapi ini pembahasannya secara singkat saja. Jadi ciri-ciri ayat yang turun di Makkah itu biasanya didahului dengan kata ya ayyuhan nas, atau yang berarti hai manusia. Kemudian sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, atau hai orang-orang yang beriman. Kenapa bisa begitu? Karena ketika di Makkah itu keadaannya belum banyak orang-orang yang beriman. Ini kan sebelum Rasulullah hijrah, sehingga di situ disebutkan secara umum ya ayuhan nas, wahai manusia. Berbeda dengan di Madinah, ini sudah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, atau hai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, ayat turun di Makkah sekarang terdapat di bagian belakang Al-Quran. Kemudian ayat yang turun di kota Madinah berada di depan Al-Quran.
artinya di bagian depan dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayat yang turun di Makkah itu kalimatnya pendek-pendek, penuh saja, kemudian irama kata yang kuat sekali. Kenapa begitu? Ya karena menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Ketika di Makkah sebelum Rasulullah hijrah masih banyak orang-orang yang belum masuk Islam, sehingga harus istilahnya dikasih sesuatu atau ayat-ayat yang sifatnya bagaimana agar orang itu mau masuk ke dalam Islam, sehingga menggunakan kalimat yang pendek, singkat, tetapi iramanya dan maknanya sangat kuat sekali. Berbeda dengan di Madinah, karena ketika di Madinah sudah banyak yang Islam gitu setelah atau pasca hijrahnya Rasulullah, sehingga menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Kemudian ayat yang turun di Makkah umumnya berisi soal iman, keesaan Tuhan, hari kiamat, dan akhlak, karena masih mengajak manusia untuk masuk Islam. Kemudian ayat yang turun di Madinah ini sudah berbeda, yaitu membahas soal hukum, kemudian sosiopolitik, dan soal kemasyarakatan. Oke, kemudian tentang jumlah ayat ya. Jumlah ayat di dalam Al-Qur'an ini juga ada banyak perbedaan. Kemudian surat ada yang menyebutkan 6.666, ada juga yang 6.630 dan lain sebagainya. Tergantung siapa yang diikuti. Tetapi yang banyak digunakan adalah 6.666. Kemudian surat pertama kali turun disebut surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Kemudian surat ke-114 atau surat yang terakhir, surat penutup, itu yang kita tahu adalah surat An-Nas yang berarti manusia. Kemudian Al-Quran itu tidak disusun secara kronologis, artinya juz 1 sampai juz 30 itu tidak kok sesuai gitu, artinya urutannya adalah kita tidak ada yang tahu gitu. Jadi yang mengurutkan sendiri itu adalah Rasulullah berdasarkan petunjuk Allah yang disampaikan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Bahkan susunannya dalam Al-Quran pun unik gitu. Artinya berbeda dengan kitab manapun, dan kita tidak tahu kenapa seperti itu gitu. Artinya memang ini murni dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Kemudian 5 ayat pertama yang diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan atau yang kita kenal dengan malam Nuzulul Quran ya. Itu adalah ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, ini yang pertama kali turun. Kemudian ayat terakhir diturunkan di padang Arafah ketika Nabi berusia 63 tahun sebelum beliau wafat, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, untuk slide yang ini ya, ini penjelasannya sama dengan slide sebelumnya. Kemudian bisa kalian baca sendiri. Pada masa Khalifah Umar, penulisan mushaf diberikan tanda baca. Jadi sebelumnya Al-Quran turun itu belum ada tanda bacanya. Kemudian baru pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia yang dipimpin Zaid bin Sabit, kemudian menyalin itu lembaran-lembaran Al-Quran tersebut ke dalam beberapa naskah untuk dijadikan Al-Quran. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan kali ini mengenai sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan as-sunnah, kemudian ijtihad, ada ijma, qiyas dan sebagainya. Terima kasih, yang kurang paham bisa ditanyakan melalui e-learning via diskusi ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.